Ini kita lihat ada progres pembangunan di belakang gedung Menara Indofood ya teman-teman ya. Menara Indofood, Menara Sinarmas, dan Menara Tes Plaza ya. Ini sepertinya ada pembangunan lahan bekas menara untuk Menara Icon Tower ya teman-teman ya. Apakah akan dilanjutkan progres proyeknya nih ya? Karena di sini sudah berdiri sebuah tower keren teman-teman. Kita lihat tower krennya ini sudah ada di sini ya. Terdapat satu buah tower kren ini di belakang gedung Sinarmas Tower yang di lahan tempat area rencana progres pembangunan Icon Tower ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini di belakang Indofood persis teman-teman. Nah ini tower kerennya teman-teman ya. Terlihat jelas tower keren terpasang di sini. Apakah ada kelanjutan untuk progres proyek pembangunan Menara Icon Tower? Dan rencana kadang-kadang pembangunannya ini didengar akan mulai dikerjakan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan proyeknya ini berlanjut ya teman-teman. Ini tadi udah ada pergerakan tower krennya ya. Kita lihat ke depannya, ini nanti saya akan update juga untuk pembangunan wilayah gedung di kawasan tower kren di belakang Sinarmas ini ya teman-teman. Tapi cuma ada satu tower kren ini, kita belum lihat tower kren yang lain. Apa akan ada pemasangan tower kren yang lain ya? Mungkin 2 minggu ke depan saya akan kembali lagi akan mengambil pembangunan dari belakang bekas Menara Icon Tower ya. Apakah gedungnya akan dilanjutkan apa ganti proyek ya teman-teman ya. Nanti kita ke bawah ya, kita lihat progresnya seperti apa ya untuk Menara Icon Tower itu ya. Menara Santa Regnis Tower. Menara Astara, Menara Aspra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bang Sudarto Channel. Di sini saya sekarang sedang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di bawah gedung Menara Sudirman ya. Saya di sini akan mengupdate pembangunan dari gedung Menara Oasis Sentral Sudirman dari sisi sebelah samping belakang ya teman-teman. Ini saya ada di pinggir Jalan Jenderal Sudirman ya, di ini ya, di bawah kawasan pembangunan gedung Menara Oasis Sentral Sudirman teman-teman.
lihat bagaimana progres proyek dari menara ini sudah sampai mana pembangunannya. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat di atas sana itu ada beberapa tower crane yang sudah beroperasi ya. Ini tower crane-nya ini banyak nih, ada berapa nih, ada 6 atau berapa ya. Nah kita lihat ya, saya merekam ini dari sisi depan gedung Wisma BNI 46. Ini kita lihat untuk posisinya ini dari samping seperti ini ya teman-teman ya. Sudah mencapai lantai kurang lebih lantai 14 menuju 15 lantai. Es kopi. Gudai. Tadi kita lihat sedikit ya, beli kopi ya biar nggak ngantuk. Nah ini masih di sisi depan gedung Menara Sudirman dan sebelahnya adalah gedung Wisma 46 BNI. Kita lihat progresnya ini seperti ini ya teman ya. Kita nanti akan melihat dari sisi sebelah samping pinggir jalan ke Jalan Dr. Satrio ya. Nah, dari sisi sebelah sana kita lihat bagaimana perkembangan dari sisi samping dan belakang gedung ini. Ini untuk cuaca hari ini cerah mendung ini, jadi agak ya mudah-mudahan nggak hujan biar pembangunannya tetap berjalan terus. Dari sisi sini sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini ada alat berat sedang tower crane sedang melakukan proses pengangkutan material ke atas gitu. Di sana lagi ada proses pengecoran ya untuk pilar ke lantai 14-15. Nah dari sisi sini sudah terlihat dengan jelas ya teman-teman ya. Banyak pengecoran pilar-pilar di lantai 14-15. Ini di sini ada beberapa kolom ya, 1 2 3 4 5 6 kolom di gedung Menara Tower 1. Nah ini sedang melakukan proses pengecoran di tiang pilar-pilar sebelah sisi depan dari gedung ini.
gedung Menara Sudirman ini seperti ini ya teman-teman ya. Gedung ini direncanakan akan dibangun setinggi kurang lebih 340 meter ya di tower 1 ya. Untuk tower 2 nya 306 meter. Jadi ini merupakan gedung pencakar langit supertal itu ya teman-teman ya, karena lebih ketinggian dari 300 meter. Kita lihat juga ini untuk pembangunan ini juga dilakukannya siang dan malam ya teman-teman ya. Nanti suatu saat ya saya akan mengupdate pembangunannya di malam hari ini apakah tetap berjalan ya. Sebenarnya sih siang malam ini dikerjakan untuk proyek ini teman-teman ya. Biar target karena pembangunan gedung ini kurang lebih tahun 2031 itu target untuk selesainya ya teman-teman ya. Ya ini termasuk cepat juga ya teman-teman ya pembangunannya ya. Ini dari lantai waktu penggalian pertama itu ya di tahun 2000 berapa ya, 2022 apa ya, 2022 2023 ya ini ya yang berjalan itu dari semenjak pembongkaran gedung Menara Taspen yang lama ya. Jadinya untuk prosesnya ini cepat ya. Jadi gedung yang setinggi kurang lebih 18 lantai itu dibongkar, dihancurkan, diratakan, sehingga untuk tanahnya itu dibangun gedung Menara Sudirman ini ya. Untuk luas tanahnya ini kurang lebih kira-kira ada 1,3 hektar apa berapa ya. Kalau teman-teman ada yang tahu silakan komentar ya di kolom komentar ya. Saya kurang paham juga untuk luas tanahnya ya. Jadi ini dulu gedung ini dibangun di atas tanah milik Taspen apa ya atau apa ya. Ya untuk proyek pembangunan ini juga ini kerjasama antara PT Taspen dan PT Mitsubishi ya untuk pembangunannya. Jadi rencana ini sebenarnya udah jauh-jauh tahun yang lalu ya direncanakan, baru sekarang mulai di proses untuk pengerjaannya ya teman-teman. Ya kita pantau terus untuk pembangunannya ini seperti apa ya teman ya dari gedung ini ya. Kita bisa melihat perkembangan gedung ini semakin lama semakin nyata gitu. Kalau kalian kesini mau melihat silakan di Jalan Jenderal Sudirman ya. Kalian bisa turun di stasiun Sudirman naik kereta dari arah manapun, dari Tangerang, dari Bogor, dari Bekasi ya, bisa kemari turun di stasiun Sudirman, kita keluar menuju ke arah halte Duku Atas ya, arah kiri ya. Nah itu kita dapat melihat dari situ yang jelas gedung pencakar langit Menara Sudirman ini sedang dibangun ya teman-teman. Ya biar kalian bisa melihat prosesnya ya, pembangunannya ini secara langsung gitu ya, nyata ya. Karena saya mengupdate ini pembangunannya ini dengan ya sekitar ya 2 minggu atau sebulan sekali ya, biar terlihat perkembangannya itu dengan jelas ya. Jadi kita pantau terus untuk pembangunan progres proyek ini biar ketahuan sampai mana dan juga proyek ini bisa sampai di mana gitu ya. Ya mudah-mudahan untuk proyek ini tetap jalan terus ya, tidak mangkrak ya seperti Menara Indonesiawan ya. Ya mungkin karena Menara Indonesiawan dulu pernah ada kasus COVID-19 ya, makanya jadi tertunda ya. Jadi agak sulit di stop selama kurang lebih waktu itu 2 tahun ya. Malah Menara Indonesiawan itu sampai sekarang masih belum nyata kelanjutan proyeknya ya, sudah hampir 5 tahun ya teman ya. Ya untuk Menara Sudirman ini ya mudah-mudahan beda ya. Itu kita lihat di atas sana tuh ada alat buat ngecor itu sedang mengangkut material ya, turun naik ya ke tower crane ya. Ya cuaca untuk hari ini emang agak teduh ya, kalau hujan terus ya progresnya agak tertunda ya, karena mungkin tidak safety ya.
dan juga berpengaruh terhadap bangunan dan konfigurasi. Ya, lagi proses pengecoran ya teman-teman ya, di pilar ini tiang paling lantai atas ini, di lantai kurang lebih mau ke lantai 15 ya teman-teman ya. Kita lihat ini lagi proses pengecoran dengan menggunakan tower crane ya. Nah, itu terlihat ada beberapa pekerja ya di bawah ya yang sedang menyiapkan, mengatur posisi pengecoran ini ya. Pengecoran ini dengan menggunakan ini ya, alat semacam tangki ini ya. Mungkin kapasitasnya lumayan ya, untuk satu tangki itu bisa berapa banyak material yang diangkut ke atas ini ya teman-teman ya. Nah, ini tower crane-nya
ada banyak beberapa tower crane ya ini ya, jadi pekerjaannya mudah-mudahan lebih cepat. Ini cuaca masih agak-agak mendung ya, mudah-mudahan nggak hujan ya, biar proses pengecorannya ini tetap berlanjut terus teman-teman ya, karena ini sudah ini apa, kalau misalkan hujan deras ini otomatis di stop ya teman-teman ya. Untuk tower crane ini semuanya modelnya model climbing crane ya, jadi tower crane ini bisa arah tegak dan tidak memakan tempat ya. Jadi kalau pakai tower crane yang biasa itu untuk manuvernya itu memakan tempatnya, karena di sini banyak gedung-gedung yang saling berdekatan ya. Jadi model pembangunan dengan climbing crane itu bisa diatur turun naiknya ya, dan juga bisa manuvernya itu lebih mudah ya teman-teman ya, pemasangannya juga lebih gampang. Nah ini ada tower crane ada pine crane yang akan turun ke bawah ya teman-teman ya, sedang ngangkut apa nih ya, nggak terlihat ya karena ketutupan sama pagar ini di sini sama papan tutup ya. Kita kalau merekam agak ke dalam ini riskan juga ya Pak, risih juga ya, takut ditegur sama security ya, karena kita juga merekam ini dari kejauhan ya, dari sisi depan pinggir jalan ya teman ya. Biasanya sih saya kalau ngerekam ini dari atas ini ya teman ya, dari atas halte duku atas ya, jadi terlihat dengan jelas ya dari atas ya untuk melihat posisi dalamnya ya. Tapi kalau dari depan sini kita hanya bisa melihat sisi atasnya aja, nggak bisa ngeliat arah-arah dasarnya itu ya, karena di video sebelumnya juga saya sudah merekam dari atas halte bus Transjakarta itu, posisi pembangunan untuk lobbynya itu sudah lumayan ya terlihat dengan jelas ya. Jadi ruangan sisi lantai ground floor itu atau lantai bawah itu sudah terlihat ya. Mungkin apa di sini nanti mau dibangun mall juga ya di bawah ya, seperti menara atau Grab Tower atau menara apa Kimol yang ada di Kemayoran ya, mungkin apa seperti itu juga ya dibangunnya ya. Ya kita nggak tahu ya nanti progresnya seperti apa, kita nggak tahu ya. Mungkin teman-teman kalau tahu bisa komentar juga di kolom komentar ini ya teman-teman ya. Ini untuk satu hari kita nggak tahu ya berada berapa pilar ya untuk proses pengecorannya ya. Mudah-mudahan sih dalam satu hari ini bisa kelar satu pilar semua pilar ya, karena ini ada mungkin ada lebih dari beberapa pilar ya ini di gedung ini ya. Ini untuk pembangunannya juga sepertinya per 2 lantai ya ini ya. Jadi kita lihat itu di sisi paling atas ya. Mungkin sampai sini videonya teman-teman ya, saya akan lanjut sampai sisi belakang sana ya untuk di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.